Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1205. Di kota kuno Dahuang, ribuan roda dewa melayang di langit, mengumpulkan kekuatan dari berbagai penjuru untuk membahas bagaimana menghadapi deklarasi perang dan provokasi dari Tanah Suci Jalur Iblis serta klan pembunuh darah iblis. Namun hari itu ternyata memang ditakdirkan untuk tidak berjalan damai, karena sejak awal sudah terjadi beberapa kejadian penting di aula utama kediaman wali kota, ketika penguasa wilayah Pedang, Dugu, meninggalkan tempat itu bersama Luosiu serta lebih dari 200 kaisar dewa 7 roda di bawah komandonya. Tak lama setelah itu tersebarlah sebuah kabar yang mengguncang seluruh dunia. Tanah Suci Sentian telah dimusnahkan. Bahkan penguasa alam Huang, yang selama ini dikenal sebagai makhluk terkuat di alam Huang, kabarnya melarikan diri. Begitu berita itu menyebar, seluruh dunia terperangah. Astaga, bagaimana mungkin? Bukankah dia itu seorang makhluk tertinggi, eksistensi pada puncak kekuatan di alam Huang? Begitu banyak perbincangan dan spekulasi bermunculan, seluruh sekte dan keluarga besar pun seketika dicekam ketakutan, sebab jika tempat suci sekuat Tanah Suci Sentian saja bisa dihancurkan, bagaimana nasib kekuatan lain? Apa? Siapa yang melakukannya? Bahkan Tanah Suci Jalur Iblis dan klan pembantai darah pun tercengang mendengar kabar ini, karena di zaman sekarang, di mana para penguasa Dao jarang turun tangan, seorang makhluk tertinggi nyaris tak bisa ditandingi. Rencana mereka yang semula hendak menyerang kota kuno Dahuang dalam waktu dekat pun terpaksa ditangguhkan karena kejadian ini. Dan setelah berdiskusi, penguasa iblis Tianyang dari Tanah Suci Jalur Iblis serta leluhur klan pembantai darah memutuskan untuk meminta lebih banyak bala bantuan dari dunia Linglong dan dunia Naga Senlong. Walau begitu, meski peperangan ditunda, alam Huang tetap dipenuhi ketegangan tersembunyi. Sementara itu, sebuah menara kecil berwarna emas melayang di atas telapak tangan kanan Luosiu, dan sumber asli menara Huang yang tersembunyi di antara alisnya berubah menjadi cahaya emas dan menyatu ke dalam menara kecil itu. Itulah menara Huang, sebuah pusaka yang lahir dari asal Dao, yang jika seluruh kemampuannya diaktifkan, bahkan bisa lebih kuat dari harta penguasa Dao dan hanya kalah dari senjata abadi legendaris. Bahkan dibandingkan senjata abadi, Menara Huang yang berasal dari asal Dao ini justru punya potensi pertumbuhan yang lebih besar, karena jika sang pemilik Menara Huang berhasil menapaki jalan dewa dan mencapai keabadian, maka menara itu pun akan berevolusi menjadi pusaka tingkat dewa abadi dan daya jalan Huang di dalamnya pun akan naik tingkat menjadi jalur abadi. Ini benar-benar pusaka luar biasa, ujar Luosiu yang tak bisa melepaskan pandangannya dari menara itu, karena jika dibandingkan dengan tungku kekacauan Wuji yang selama ini menjadi andalannya, perbedaan antara keduanya seperti debu dibandingkan emas, dua kelas yang sangat berbeda. Meski sebagian besar kekuatan Menara Huang tersegel karena keterbatasan kekuatan Luosiu sebagai pemiliknya, namun dengan kekuatan jalur abadi yang ia miliki, ia tetap bisa mengaktifkan kemampuan Menara Huang jauh melampaui tungku kekacauan Wuji. Ia memperkirakan satu serangan penuh dari Menara Huang setara dengan kekuatan seorang kaisar 8 roda tahap akhir, padahal kekuatan tempurnya saat ini kira-kira setara dengan kaisar 8 roda tahap awal, atau sedikit lebih kuat, dan dengan tambahan senjata sekuat ini, kekuatannya langsung melonjak 2 tingkat kecil. Untungnya aku menekuni jalur pedang dan bukan jalur Huang, kalau tidak pasti aku sudah mati iri melihatmu, canda Dugu sambil tersenyum di sampingnya. Sementara lebih dari 200 kaisar dewa 7 roda menatap Luosiu dengan penuh kekaguman dan hormat, lalu memberi hormat dengan hikmat, karena mereka tahu, jika pemimpin wilayah saja sudah sangat kuat, maka tuan muda ini yang memegang Menara Huang pasti akan melampaui segala yang ada, dan menjadi eksistensi yang lebih mengerikan dari siapapun. Semua ini berkat bantuan kakak senior, kata Luosiu sambil tertawa dan menyimpan kembali Menara Huang ke dalam alisnya. Tak perlu berterima kasih, andai menara itu tak mengakuimu sebagai tuannya, aku pun tak mungkin bisa merebutnya untukmu, jawab Dugu sembari menepuk pundak Luosiu. Guru ingin bertemu denganmu, ikut aku pulang, lanjutnya, dan seketika itu pula ia memerintahkan 200 lebih kaisar dewa untuk kembali ke sekte atau keluarga masing-masing sambil bersiap menerima perintah kapan saja. Sementara Dugu membawa Luosiu kembali ke lembah pedang, lalu melalui formasi teleportasi khusus, mereka tiba di dunia Wuji di alam kosong. Di gunung Wuji yang melayang di dunia itu, Luosiu kembali bertemu dengan kakak senior Yun Yi. Adik Dugu, kau akhirnya menembus ke puncak jalur pedang. Tinggal selangkah lagi jadi penguasa Dao, kata Yun Yi sambil tersenyum ketika melihat perubahan aura Dugu, karena jika seseorang sudah mencapai puncak asal Dao, maka menjadi penguasa Dao tinggal menunggu waktu. Kakak Yun, jangan meledekku, dibandingkan kakak, aku masih jauh tertinggal, jawab Dugu sambil menggaruk kepalanya dengan malu. Meski kekuatannya sudah mencapai puncak makhluk tertinggi dan jalur pedangnya pun di puncak, namun di hadapan kakak Yun Yi, ia tetap tak bisa melihat kedalaman kekuatan sang senior. Memang,
kau butuh beberapa juta tahun lagi untuk bisa menyusulku, canda Yunyi sambil menepuk bahu Dugu, dan meski terdengar sombong, Dugu tidak merasa tersinggung sama sekali karena ia tahu Yunyi berkata jujur, sebab sebagai murid dengan pemahaman terbaik di antara semua murid penguasa Dao Wuji, reputasinya bukan isapan jempol belaka, kekuatan boleh berbeda, tapi dalam hal pemahaman terhadap jalan, Yunyi adalah yang tertinggi, tak terbantahkan, adik bungsu. Wah, bagus juga, kekuatanmu meningkat cepat sekali ya. Gumam Yunyi ketika pandangannya beralih pada Luo Xiu, mata yang penuh rasa ingin tahu dan kekaguman itu langsung menunjukkan bahwa perubahan Luo Xiu dalam waktu singkat ini benar-benar mengejutkan, karena bahkan saat Dugu yang naik satu tingkat kekuatan dan jalan tidak membuat Yunyi bereaksi, namun justru Luo Xiu yang membuatnya terkesan, yang menandakan betapa besar kemajuan Luo Xiu belakangan ini. Ketika Luo Xiu terakhir kali bertemu dengan Yunyi di tempat ini, ia masih berada pada tingkat kekuatan Raja Dewa tingkat 9, namun, dalam sekejap waktu yang tidak terlalu lama, ia telah mencapai tahap akhir Raja Dewa tingkat 9, mengalami peningkatan satu tingkat besar dalam kultivasinya. Kecepatan kultivasi seperti ini bukanlah hal yang paling menarik perhatian Yunyi, karena ia telah menyaksikan banyak jenius dengan bakat luar biasa, bahkan beberapa di antaranya memiliki kecepatan kultivasi yang lebih cepat daripada Luo Xiu. Namun, yang benar-benar membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa ia tidak dapat melihat melalui tingkat pemahaman seni bela diri Luo Xiu. Hanya sedikit orang yang mengetahui jalan utama apa yang sebenarnya dipelajari oleh Yunyi, namun tidak diragukan lagi bahwa ia telah mempelajari setidaknya 2 jalan utama dan mencapai setidaknya tingkat puncak dalam keduanya, bahkan, dalam satu atau lebih jalan utama tersebut, ia telah mencapai tingkat sempurna, yang dalam hal pemahaman jalan, setara dengan pemimpin jalan itu sendiri. Dalam hidupku, hanya ada 2 orang yang tingkatannya tidak dapat kulihat, salah satunya adalah guru kita, dan yang lainnya adalah kakak tertua kita, adik kecil, kamu adalah yang ketiga. Ekspresi Yunyi sangat serius untuk membuatnya memberikan penilaian seperti itu, dapat dikatakan sebagai pujian yang sangat tinggi. Dugu yang berada di samping hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, jika bukan karena peringatan dari guru mereka, ia sebenarnya sangat ingin memberitahu Yunyi bahwa Luo Xiu telah membuka jalan menuju keabadian. Membuka jalan keabadian berarti bahwa tingkat pemahaman jalan telah melampaui ranah jalan utama, meskipun Yunyi memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dalam jalan utama, namun dengan sudut pandang jalan utama, tentu saja ia tidak dapat melihat melalui misteri jalan keabadian. Aneh, sangat aneh. Ekspresi Yunyi menjadi semakin serius, orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa begitu ia menunjukkan ekspresi seperti itu, pasti ada sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Kakak Yun, sebenarnya, aku membawa adik kecil ini untuk menemui guru. Dugu sangat memahami bahwa begitu kakak Yun tertarik pada sesuatu, ia akan terus meneliti tanpa henti, jadi ia terpaksa menyebutkan guru mereka sebagai alasan untuk pergi. Mendengar hal itu, Yunyi segera mengesampingkan pikirannya dan berkata, karena guru yang memanggil, jangan sampai membuatnya menunggu, cepatlah pergi. Baik, kakak Yun, kami pamit. Kakak, kami pamit. Setelah berjalan cukup jauh, Dugu akhirnya menghela napas lega, melihat ekspresi bingung di wajah Luo Xiu. Ia tersenyum misterius dan berkata, sekarang kakak Yun tertarik padamu, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jika kamu sampai dikejar-kejar oleh kakak Yun, kamu akan merasakan akibatnya. Ah, Luo Xiu tampak bingung, di antara para kakaknya, ia paling sering berinteraksi dengan Dugu, dan ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sifat dan kepribadian kakak-kakaknya yang lain. Memikirkan hal itu, Luo Xiu segera mengejar Dugu untuk meminta penjelasan. Begitulah, sepanjang perjalanan mereka berbincang dan tertawa, Dugu membawa Luo Xiu keluar istana Wuji. Masih di lembah kecil yang seperti surga tersembunyi itu, Luo Xiu bertemu kembali dengan gurunya, Wuji sang penguasa Dao sejati, di sebuah pulau kecil di tengah danau kecil. Murid menyapa guru, tidak tahu apa alasan guru memanggil saya ke sini. Luo Xiu maju dan memberi hormat. Apakah kamu sudah mendapatkan menara Huang? Wuji sang penguasa Dao sejati tersenyum dan berkata, ya. Luo Xiu mengangguk, ia sangat menyadari kemampuan luar biasa gurunya, bahkan ia merasa bahwa keberhasilannya mendapatkan menara Huang mungkin juga merupakan bagian dari rencana gurunya. Karena ia selalu merasa bahwa menara Huang berasal dari klan Huang, dan hambatan terbesar untuk mendapatkannya bukanlah penguasa alam Huang dari sekte suci Tianzhen, melainkan klan Huang itu sendiri. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Wuji sang penguasa Dao sejati tersenyum dan memberikan jawabannya. Baru saja, aku pergi ke tanah leluhur klan Huang. Tanah leluhur. Luo Xiu terkejut, ia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa yang dimaksud dengan tanah leluhur oleh gurunya pasti bukan kota kuno Dahuang. Orang-orang mengira bahwa kota kuno Dahuang adalah markas besar klan Huang, tempat di mana mereka berkembang biak dan hidup selama berabad-abad, namun, tampaknya tanah leluhur adalah akar sejati dari klan Huang. Namun, Wuji sang penguasa Dao sejati tidak menjelaskan lebih lanjut, ia hanya tersenyum dan berkata,
aku melakukan sebuah transaksi dengan klan Huang. Syarat dari transaksi itu adalah mulai sekarang, kamu adalah pemilik menara Huang. Kecuali kamu gugur, klan Huang tidak akan mengambil kembali menara Huang. Demikian pula, aku juga berjanji kepada klan Huang sebuah janji, dan janji itu akan kamu penuhi di masa depan. Janji apa? Luo Xiu penasaran. Kamu akan mengetahuinya nanti. Selain membantumu mendapatkan menara Huang, ada beberapa hal lain yang juga akan menjadi milikmu sebagai bagian dari pemenuhan janji itu. Sambil berbicara, Wu Ji sang penguasa Dao sejati mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan berbahan giok dan memberikannya kepada Luo Xiu. Ruang di dalam cincin penyimpanan ini sangat besar, hampir setara dengan dunia kecil rahasia. Namun, yang lebih menarik perhatian Luo Xiu adalah isi dari cincin tersebut. Tumpukan-tumpukan harta yang tertata rapi membuat matanya berbinar. Pil Dewa tingkat 9, Pil Dewa tingkat 10, Batu Leluhur Taichu. Hanya ada 3 jenis barang, namun masing-masing ditumpuk menjadi gunung kecil, jumlahnya sangat banyak. Karena kamu telah membuka jalan keabadian, potensimu sangat besar, namun, karena potensimu yang besar, setiap peningkatan tingkatmu akan membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan orang lain untuk naik tingkat. Wu Ji sang penguasa Dao sejati tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan oleh gurunya ini tentu saja sangat dipahami oleh Luo Xiu. Sumber daya kultivasi dalam cincin ini tampaknya sangat banyak, namun jika digunakan untuk kultivasi, paling banyak hanya cukup untuk mencapai puncak tingkat Kaisar Dewa. Namun, bagi Luo Xiu, ini sudah sangat banyak. Saat ini, ia berada pada tahap akhir Raja Dewa tingkat 9, dengan kekuatan setara dengan tahap awal Kaisar Dewa tingkat 8. Begitu ia mencapai tingkat Kaisar Dewa tingkat 7, ia pasti akan setara dengan Kaisar Dewa tingkat 8 terkuat, hampir mendekati tingkat Kaisar Dewa tingkat 9. Jika ia bisa mencapai puncak tingkat Kaisar Dewa, maka kekuatannya bahkan bisa setara dengan tahap akhir Kaisar Dewa tingkat 9, bahkan puncak Kaisar Dewa tingkat 9. Bagaimanapun juga, sumber daya yang besar ini datang pada waktu yang tepat, memberinya harapan untuk mencapai tingkat Kaisar Dewa tingkat 7 dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, bencana besar bisa meletus kapan saja. Tingkat kultivasimu adalah kelemahanmu, dan yang harus kamu lakukan adalah sebisa mungkin menutupi kelemahan itu, jadi kamu membutuhkan banyak latihan. Perang di kota kuno Dahuang kali ini cocok untukmu untuk melatih diri, mempercepat peningkatan kultivasi. Karena aku telah bernegosiasi dengan klan Huang, maka kejadian yang kamu alami di kota kuno Dahuang tidak akan terjadi lagi. Wu Ji sang penguasa Dao sejati telah mengatur segalanya. Baik, guru. Luo Xiu segera menjawab. Bersambung.